Salve, 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 salve. Bapak Ibu, saudari dan saudara, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Biasanya itu dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Setiap tanggal 15 Agustus itu dirayakan sebagai hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam keputusan KWI, tanggal 15 itu atau hari raya itu dirayakan pada hari Minggu yang terdekat. Jadi kita rayakan pada tanggal 18. Saudara dan saudari, Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Ini dogma, ini adalah ajaran gereja. Bulan Mei kemarin kita sempat, kalau kita ikut katekese atau pendalaman bulan Maria, itu ada bahan, dan salah satu yang dibahas itu adalah dogma tentang Maria diangkat ke surga. Saudara dan saudari yang saya kasih, dogma atau ajaran ini memang untuk sebagian kita tidak terlalu persoalkan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan keyakinan dan ajaran-ajaran dari keyakinan lain, seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Apalagi dengan saudara-saudara kita dari gereja Kristen. Mereka pasti akan menanyakan dari mana itu ajaran itu, di mana dasar Alkitabnya, di mana ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga, malah dengan jiwa dan raga lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kalau kita membuka Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada secara eksplisit ayat mengatakan bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga. Lalu apa dasar gereja menetapkan ajaran ini, menetapkan kebenaran iman ini? Dari Alkitab, dari bacaan terutama dalam bacaan pertama tadi, gereja berani untuk menetapkan ini sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah dogma. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mungkin untuk mudahnya kita memahami mengapa gereja berani dengan tegas tanpa ragu-ragu menyatakan ajaran iman ini. Kerajaan surga itu diberikan kepada orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang-orang yang dibenarkan Allah adalah mereka yang menanggapi panggilan Allah untuk senantiasa berjuang menyerupai putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah orang-orang yang dibenarkan, yang dipanggil atau menanggapi panggilan Allah untuk menyerupai Kristus dari waktu ke waktu. Kita yang ada di sini, kita semua berjuang untuk setiap saat kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Karena itu panggilan kita mau menanggapi panggilan Allah untuk menikmati kerajaan surga. Nah, kalau kita memahami atau menghayati seperti itu, maka untuk kita tidak akan sulit untuk menerima dogma ini, menerima ajaran iman ini. Karena Bunda Maria adalah orang yang memang tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Kalau dia tidak dibenarkan, tidak mungkin dia melahirkan sang firman Allah, Logos yang menjadi manusia. Itu tidak mungkin. Dia adalah orang yang dibenarkan. Dan kalau mau bilang menyerupai dengan Kristus, saudara dan saudari, Bunda Maria bukan hanya menyerupai, tapi pada saat tertentu, ada waktu tertentu, dia sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus. Dan ini kita bisa mengerti secara harafiah ketika dia mengandung sang Sabda yang akhirnya menjadi manusia, Yesus Kristus. Sungguh-sungguh bersatu. Yesus sang Sabda yang menjadi manusia, menerima daging kemanusiaannya itu dari Bunda Maria. Dan itu tidak diragukan lagi kebersatuan dia dengan Kristus. Bukan hanya menyerupai, tapi sungguh-sungguh bersatu. Sehingga kalau kita menerima tubuh Kristus, sebenarnya sama dengan kita menerima Maria. Kita tidak bisa memisahkan iman kita kepada Kristus dengan Bunda Maria. Saudari dan saudara yang saya kasihi, atas dasar ini saja kita boleh memiliki keyakinan dan gereja menetapkan bahwa Bunda Maria karena kebersatuan dia dengan Kristus dan setelah melakukan perjalanannya atau pesiarahannya di dunia ini, oleh kasih karunia Allah, dia diangkat ke surga. Diangkat ya, bukan terangkat. Kalau Yesus naik ke surga, Bunda Maria itu diangkat. Oleh karena kasih karunia Allah, dia diangkat ke surga. Jiwa dan raganya. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria adalah perempuan yang paling beruntung dari semua perempuan yang ada di dunia pada masa itu. Dia dipilih Allah secara khusus dan dia menjalankan tugas perutusannya itu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan total, sehingga pantas dan layaklah
ia menerima anugerah surgawi itu, diangkat dengan jiwa raganya ke surga. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana dalam kitab Wahyu Yohanes, ia melihat seorang wanita yang melahirkan seorang anak, kemudian anak itu dalam ancaman seekor naga, kemudian perempuan itu langsung dibawa ke hadapan Allah dan meletakkan itu, dan perempuan itu pergi ke suatu tempat yang telah disediakan Allah baginya. Ini merupakan sebuah gambaran Bunda Maria yang telah melahirkan Kristus. Setelah Kristus itu menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini, kembali kepada Allah, kembali kepada kekuasaannya, dan Bunda Maria diangkat ke surga. Tugas untuk menghadirkan Kristus itu dilanjutkan oleh gereja. Gereja Kristus memiliki tugas untuk terus menghadirkannya sebagai sakramen, sebagai tanda keselamatan bagi dunia. Gereja yang adalah tubuh Kristus. Kita sekalian adalah gereja. Kita punya tugas itu menghadirkan Kristus dimanapun kita berada. Dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Dia yang sedang mengandung Yesus dalam rahimnya, pergi mengunjungi Elisabet. Perjumpaan kedua orang yang berbahagia ini, kedua orang yang rendah hati ini, mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Elisabet yang menerima salam itu langsung bergembira. Bahkan anak dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria telah menjalankan tugasnya melahirkan Sang Sabda ke tengah-tengah dunia. Kini tugas kita untuk bersama-sama juga menghadirkan Kristus bagi sesama kita, terutama dalam keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan atau tempat masyarakat kita. Kita diingatkan untuk senantiasa menghadirkan Kristus. Semoga dengan demikian, kelak kita pun boleh bersatu bersama Bunda Maria dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita.